Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 9, kami akan menjelaskan materi yaitu teknik-teknik indigenous counseling. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Sonia Cahyani dan rekan saya Elsa Felicia Tabita Tondang. Baiklah teman-teman, di dalam teknik-teknik indigenous counseling itu ada 5 tahap. Materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saudari Elsa Felicia Tabita Tondang. Padanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 tahap pengembangan konseling indigenous. Tahap pertama ialah tahap pionir. Pionir bisa dilakukan oleh peneliti atau praktisi yang berasal dari luar maupun dari dalam budaya tersebut. Apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang pionir? Misalnya, kita melihat sebuah fenomena budaya yang secara hipotetik memuat konsep konseling, atau kita melihat fenomena itu ada kemiripan dengan sebuah teori konseling yang telah dipelajari. Sebagai seorang pionir, kita bisa membawa fenomena itu ke dalam diskusi atau misalnya dalam forum MGBK. Mengenalkan fenomena itu sebagai sebuah topik dalam perkuliahan, menulis wacana di media, blog, atau di jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Intinya, sharingkan hipotesis kita, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa tulis akan lebih baik di era literalisasi digital ini. Jangan lupa, online-kan tulisan kita agar mendapat tanggapan dari khalayak yang lebih luas. Yang kedua ialah introduksi level. Pada level ini, kita mulai mendiskusikan pengetahuan teknis dari temuan kita bersama para ahli atau profesi sebidang. Pada level ini, membuat makalah untuk diseminarkan, mengundang kolega dalam diskusi-diskusi teknis yang akan menjadi langkah yang strategis. Yang ketiga ialah translation atau modeling. Pada tahap ini, kita mulai mencari kesejajaran dengan teori-teori yang sudah ada. Kepekaan teoritik dan kemampuan melakukan meta kognisi sangat dibutuhkan pada tahap ini. Kesejajaran antara model yang sedang dikembangkan dengan teori yang sudah ada tidak harus persis. Perbedaan justru akan mencerminkan kekhasan model yang sedang dibangun. Baiklah, untuk tahap pengembangan konseling indigenous selanjutnya akan dibahas oleh saudari Sonia. Baik, terima kasih kepada saudari Elsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap yang keempat, yang itu adalah indigenous nation atau pendiagnosaan. Pada tahap ini kita mulai menteorikan kearifan lokal yang selama ini diteliti. Wawasan filsafat sangat dibutuhkan untuk membangun kerangka teori baru. Setidaknya dengan cara berpikir, filsafat kita akan lebih mudah dibantu untuk mempertanggungjawabkan secara epistemologis, aksiologis, dan ontologis. Selanjutnya yang terakhir itu adalah integration. Pada tahap ini Anda menetapkan teori baru tanpa tergantung pada teori manapun, termasuk teori barat. Pada tahap ini diharapkan apa yang kita rumuskan sudah menjadi dipakai untuk menggambarkan dan memprediksi perilaku manusia dalam konseling. Siapa yang berhak melakukan pengembangan indigenous counseling? Semua orang yang bergerak di bidang konseling berhak untuk itu. Dosen, peneliti, praktisi memiliki peluang yang sama. Aturan yang mengikat kaidah ilmiah yang harus dipenuhi para pengembang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari teknik-teknik konseling indigenous. Konseling di Indonesia masih tergantung pada teori konseling barat beserta pengembangannya. Padahal Indonesia adalah sebuah negara dengan tingkat keberagamannya yang tinggi dari sudut pandang budaya. Konseling saat ini tidak hanya persoalan konseli dan konselor, tetapi dalam perspektif budaya konseling juga mempersoalkan di mana mereka berada. Dengan demikian, bangsa ini membutuhkan pengembangan teknik pendekatan teori konseling yang dikembangkan dari sistem budaya setempat. Selanjutnya, kendala dari
pendekatan konseling indigenous itu yang paling utama itu adalah kurangnya hasrat eksplorasi keilmuan. Melihat dari kondisi semacam itu, diperlukan kampanye dan penyadaran terus-menerus bahwa konseling indigenous adalah sebuah keharusan di sebuah negara dengan memajemukkan tinggi semacam di Indonesia ini. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika ada kekurangan dari saya dalam cara penyampaian materi atau salah mengucapkan kata, saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.